Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Dan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa berjalan dengan lancar, ya. Salah satu mimpin doa, ketua kelasnya, Mas Danang masuk enggak? Silahkan mimpin doa. Ya Bu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua. Kalian sudah absen di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Ibu cek dulu. Silvi masuk, ya. Siap masuk, Bu. Sumarni masuk, Tati masuk. Iya, alhamdulillah hari ini sudah masuk semua ya. Bisa mengikuti pembelajaran untuk materi yang ketiga, lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kan kita habis praktikum. Kemarin setelah praktikum, kalian kemarin sudah praktikum untuk asam basa dengan indikator universal dan kertas Laxmus. Untuk mengingat kembali, dalam bayangan kalian, dalam kehidupan sehari-hari, contoh asam itu apa? Mungkin ada yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Es jeruk, apa tadi? Oh iya, es jeruk, Bu. Es jeruk, ya. Es jeruk contoh dari asam. Coba untuk yang lain, larutan dalam kehidupan sehari-hari, contoh basa. Ada yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Sabun, Bu. Sandek. Sabun. Iya, sabun mandi itu contoh dari basa. Kemudian untuk yang garamnya, ada yang bisa mencontohkan? Garam dapur, Bu. Garam dapur, Bu. Kemarin. Garam dapur. Pintar semua ya. Nah, kalian kemarin sudah uji praktikum dari larutan dalam kehidupan sehari-hari, udah diuji dengan indikator universal dan juga kertas lakmus. Nah, hari ini kita akan menghitung pH larutan yang udah kalian uji kemarin. Sebelumnya, rentang pH itu kan dari 0 sampai 14. Ayo, siapa yang tahu? Kalau tadi malam udah buka buku ajarnya pasti bisa. Untuk rentang pH asam itu berkisar berapa? 1 sampai 6, Bu. 1 sampai 6. Yang lain? Pokoknya kurang dari 7 itu asam, Bu. 7 ke bawah, Ibu. Iya. Ya, betul ya. pH asam itu dari 7. Untuk pH biasanya rentang berapa pH-nya? 7 ke atas, Bu. Lebih dari 7, Bu. Sampai 14, Bu. Berarti Lebih dari 7, Bu. Lebih dari 7. Ya. Untuk garamnya berarti pH-nya 7, Bu. untuk garam pH garam 7 ya. Berarti dia bersifat netral. Semua, Oke. Pinter-pinter semua ya. Berarti tadi malam udah dibuka untuk buku ajarnya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang pH larutan basa. Untuk KD-nya masih seperti yang kemarin ya, yaitu menganalisis larutan berdasarkan konsep asam basa, pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD keterampilannya, membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa, pH larutan, asam kuat, basa lemah, basa kuat, dan asam lemah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan hari ini, indikator yang akan kita capai yaitu adalah untuk menganalisis beberapa trayek pH larutan asam basa, kemudian menentukan besarnya pH larutan asam basa,
Membandingkan pH larutan asam basa berdasarkan hasil percobaan dengan perhitungan rumus pH, kalian diharapkan bisa mempresentasikan hasil diskusi penentuan pH larutan asam basa, dan yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan dari beberapa pH larutan asam basa. Adapun tujuan pembelajarannya, pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL dan pendekatan TIPEK. Harapannya nanti dari pembelajaran ini, kalian semua dapat mengolah informasi dan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, memiliki sikap ingin tahu teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan di LKPD, dan menyampaikan pendapat, serta memberikan saran dan kritik, dan dapat menganalisis, membandingkan, mempresentasikan, kemudian menyimpulkan ya. Nah, kemudian tadi kalian sudah bisa menyebutkan untuk rentang pH-nya ya, pH asam, pH garam, dan pH basa. Nah, kalau begitu sebelum masuk ke perhitungan pH, apa itu pH? Ada yang bisa? Saya, Bu. Derajat keasaman, Bu. Derajat keasaman, Bu. Tingkat keasaman, Bu. Oh iya, benar ya. Jadi pH itu kan derajat keasaman suatu zat, di mana ring pH-nya dari 1 sampai 14. Oke, berarti apa yang Ibu sampaikan kemarin di minggu lalu kalian masih mengingat semuanya ya. Di sini kita masuk pada rumus pH. Asam itu dibedakan menjadi 2. Ayo, siapa yang bisa? Asam kuat sama asam lemah, Bu. Sama-sama lemah, Bu. Pintar. Kalau yang sudah membaca modul pasti bisa. Yang termasuk asam kuat itu contohnya apa? Asam lambung, Bu. HCl. Klorida, Bu. HCl, Bu. HCl. SO4, Bu. Bisa HCl. Nah, ini tadi Mbak Indah ya, pintar sekali. Itu asam lambung HCl itu contoh dari asam kuat. Nah, ini merupakan salah satu manfaat kita mempelajari pH larutan asam basa. Ya, sebelumnya sudah saya bagikan untuk link literasi ya terkait peranan pH larutan dalam asam basa, yaitu dalam penetral asam lambung. Linknya yang belum membuka bisa dibuka ya. Nah, di sini asam lambung atau HCl ketika naik perut kita terasa perih. Nah, kita berusaha untuk menetralkannya, untuk mengurangi rasa sakit. Mungkin ada yang tahu, ada yang bisa? Apa yang digunakan untuk menetralkan asam lambung? Minum obat mah, Bu. Minum obat mah, Bu. Minum obat mah, Bu. Basa, Bu, basa. Itu gizi kami itu untuk menetralkan bersifat apa? Basa, Bu. Basa, Bu. Sepertinya basah, Bu. Contohnya apa? Contohnya apa? Ayo ketua kelasnya dari tadi diam saja. Mas Danang gimana ini? Contoh dari bahasanya apa ya? Apa ya, Bu ya? Contoh bahasa ya. Oh, pare, Bu, pare. Bahasa apa? Pare. Yang pahit itu, Bu. Ya, itu contoh bahasa dalam kehidupan sehari-hari pare. Kalau yang contoh bahasa untuk menetralkan asam lambung, kalian biasa beli obat di apotik toh? Obat mah, Bu. Ya, Bu. Roma. Milanta. Ah, iya, betul. Roma. Termasuk banyak adalah atau dalam rumus bisa pakai MgOH, hidroksida. Pinter-pinter ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus pH asam. Asam tadi dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah, ya. Untuk asam kuat, HCl atau H2SO4 ya, di mana bisa dirumuskan bahwasanya konsentrasi H+
sama dengan M kali valensi asam. Di sini valensi asam adalah banyaknya ion H positif. Kemudian untuk asam lemah, contohnya adalah asam cuka ya. Asam cuka sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dengan rumus kimia CH3COOH, di mana konsentrasi H+ bisa dicari dengan akar Ka kali Ma. Gitu. Kemudian masuk ke basa ya. Tadi contoh basa sudah disebutkan sama Mas Danang ya, bahwasanya basa contoh yang bisa digunakan untuk menetralkan asam lambung adalah antasida, misalnya BaOH 2 kali. Nah, di sini untuk basa, untuk mencari pH-nya kita menghitung pOH-nya dulu. Lah, sebelum menghitung pOH, maka di sini kita cari konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- itu dirumuskan dengan M dikali valensi basa. Valensi basa di sini banyaknya ion OH-. Kemudian untuk basa lemahnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb kali M. Ya, di sini M-nya adalah molaritas basa. Nah, setelah saya sampaikan untuk rumus perhitungan, sekarang kalian buka LKPD ya. Kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Yang kalian sudah mendownload LKPD-nya belum? Sudah, Bu. LKPD sudah di-download? Lah, di situ ada 3 kegiatan. Ya, di situ ada 3 kegiatan. Kelompoknya masih seperti kemarin ya. Iya, Bu. Pre-memori aja, Bu. Kegiatannya ini kita meski bagi menjadi 3 kelompok, masing kelompok mengerjakan untuk masing-masing kegiatan ya. Kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, dan kegiatan 3. Oke, silahkan duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Untuk kegiatan 1, silahkan kalian amati. Di situ disajikan beberapa contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu air aki. Yang kedua, itu ada air cuka. Yang ketiga, itu ada air kapur. Yang keempat, itu ada air soda. Silahkan kalian baca petunjuk LKPD. Kalian tuliskan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Nah, masukkan ke dalam lembar kerja LKPD. Ya. Untuk pengisian asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat, kalian kemarin masih sudah tak bagi untuk indikator universal ya. Itu bisa digunakan untuk mengecek besarnya pH. Kemudian masuk ke kegiatan 2. Tadi sudah saya sampaikan untuk rumus pH, asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Silahkan kalian tulis kembali di kegiatan kedua. Setelah itu kalian kerjakan untuk lembar soal di kegiatan 2. Di situ kalian hitung pH-nya. Setelah kalian hitung pH-nya, silahkan kalian tuliskan kesimpulannya. Di situ apa yang dapat kalian simpulkan. Yang termasuk asam kuat yang mana, basa kuat yang mana, pH-nya berapa, seperti itu ya. Kemudian masuk ke kegiatan 3. Nah, kegiatan 3 di sini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga. Air kita itu banyak tercemar limbah. Nah, di situ saya berikan data untuk beberapa pengujian air limbah. Ada air limbah 1 dan air limbah 2. Di situ diuji dengan beberapa indikator. Nah,
tugas kalian meramalkan pH air limbah 1 dan air limbah 2. Silahkan diskusikan dengan temanmu. Kemudian nanti salah satu perwakilan kelompok mempresentasikannya ya. Sudah ada yang siap presentasi? Belum Bu, dikit Ada lagi yang Bu. siap presentasi? Mungkin dari kegiatan 1 atau kegiatan 2, kegiatan 3. Satu kelompok presentasi ya, karena kita ada 3 kelompok, nanti masing-masing kelompok bagi untuk presentasi hasil diskusi pengerjaan LKPD-nya. Ayo, kelompoknya siapa yang mau presentasi duluan? Saya Bu. Oh iya, silakan. Mau presentasi untuk yang kegiatan berapa? Untuk yang kegiatan 1 Bu. Oh iya, untuk yang kegiatan 1. Silahkan. Untuk larutan asam basa berdasarkan gambar 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil diskusi kelompok kami Iya. yang termasuk asam lemah itu adalah asam cuka Bu. Kemudian baking soda. Sementara untuk yang air aki itu termasuk asam kuat dan air kapur termasuk basa kuat. Iya. Begitu Bu. Oh iya, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sependapat atau ada yang beda? Sama Bu hasilnya, sama seperti Silvi Bu. Sama Bu. Sama Bu. Ya. Kemudian tadi dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kesimpulannya bahwasanya yang termasuk larutan asam kuat adalah siapa? Asam kuatnya siapa tadi? Air aki Bu tadi Bu, air aki. Iya, air aki H2SO4. Kemudian basa kuatnya siapa? Air kapur. Air kapur. Kemudian asam lemahnya siapa? Asam Asam cuka. cuka Bu. Asam cuka. Kemudian basa lemahnya siapa? Baking soda Bu yang buat Soda. itu Bu. Alhamdulillah, pinter-pinter semua ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau belum dipahami untuk materi perhitungan pH larutan asam basa ini? Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Oke, karena sudah jelas, waktunya udah hampir habis ya. Silahkan untuk latihan soalnya ya. Silahkan kalian download, kemudian kalian kerjakan, kemudian nanti dikirim lewat Google Classroom ya, seperti biasa. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam, biar kalian nggak lupa. Jadi nanti selesai ini kalian kerjakan, kemudian nanti Ibu koreksi. Karena materi kita sudah selesai, materi 1 udah teori asam basa, kemudian kita juga udah praktikum penentuan pH larutan dengan indikator universal dan kertas lakmus, kemudian ini yang terakhir perhitungan pH, maka minggu depan kita ketemu lagi dengan kimia, disiapkan, dipelajari, kita ulangan ya. Ya Bu. Siap Bu. Terima kasih untuk waktunya, selamat istirahat, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.